Halo guys, jumpa lagi dengan gua Jamal Mahali dan kali ini kita akan membahas tentang seorang YouTuber yang memprediksi kematiannya sendiri. Gimana ceritanya? Mari kita bahas. Pada tahun 2022, seorang pria berusia 25 tahun bernama Elliot Eastman memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh dari kampung halamannya di Vermont, Amerika Serikat menuju Mindanao, Filipina. Tujuannya sederhana dia hanya ingin bertemu dengan kekasihnya saja, seorang wanita Filipina yang kita sebut saja Emily, yang sudah lama ia kenali dan pacari lewat Facebook. Namun perjalanan cinta pertama Elliot ini justru berubah menjadi bencana. Saat akhirnya bertemu nih, Emily ternyata hanya mempermainkannya saja. Ia tidak benar-benar mencintai Elliot dan hanya tertarik pada uangnya. Merasa kecewa nih ya dan terluka, Elliot memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Karena visanya masih berlaku, ia memilih tetap tinggal beberapa waktu di Filipina. Tanpa disengaja di masa-masa galau itu, Elliot berkenalan dengan seorang gadis lokal bernama Carissa Jala. Awalnya mereka hanya berbincang ringan dengan bahasa Inggris yang masih kaku. Namun dari obrolan singkat itu muncullah rasa nyaman, mereka semakin dekat dan bahkan setelah Elliot kembali ke Amerika, komunikasi mereka tetap berlanjut lewat Facebook. Hubungan mereka tumbuh semakin dalam, hingga suatu hari Elliot menyatakan cinta dan mengajak Carissa berpacaran online. Namun Carissa menolak. Ia berkata bahwa ia tidak ingin berpacaran. Ia hanya ingin langsung menikah. Jawaban itu sontak membuat Elliot sangat terkejut. Ia pun membuktikan keseriusannya dengan terbang kembali ke Filipina untuk melamar Carissa dan bertemu dengan keluarganya. Carissa tinggal di sebuah daerah bernama Sibuco, wilayah kecil di Filipina Selatan yang tampak indah dan damai, pantainya bersih, airnya jernih, dan masyarakatnya dikenal ramah serta mayoritas beragama Islam. Namun di balik keindahan itu, Sibuco sebenarnya termasuk zona merah, daerah berbahaya yang oleh pemerintah Filipina dan pemerintah luar negeri Amerika dikategorikan sebagai wilayah yang sangat dihindari. Di sana beroperasi kelompok separatis bersenjata yang dikenal sangat membenci orang asing, terutama warga kulit putih. Elliot tahu semua itu, tapi ia menganggapnya berlebihan. Ia berpikir semua itu hanyalah cerita untuk menakut-nakutinya. Baginya ini bukan perjalanan berbahaya, ini adalah perjalanan cinta. Sesampainya di Sibuco, keluarga Carissa menyambut Elliot dengan sangat bahagia. Dalam beberapa vlognya Elliot terlihat bahagia. Ia mulai beradaptasi, menikmati kehidupan sederhana, bahkan membuka warung kecil untuk mencari nafkah. Tapi seiring waktu ia mulai merasakan hal yang aneh. Setiap kali ada orang asing lewat, Carissa sering menyuruhnya bersembunyi, kadang di balik dinding, kadang di semak-semak. Mereka takut kalau orang itu bagian dari kelompok bersenjata. Dalam salah satu live streamingnya Elliot sempat bertanya kepada kerabat Carissa yang ia sebut saja Ernie tentang kenapa daerah itu begitu anti terhadap bule. Ernie pun menjawab beberapa tahun lalu saat Carissa masih sekolah pernah ada kejadian penculikan terhadap siswa bule asal Kanada. Pelakunya adalah kelompok teroris bersenjata yang meminta tebusan uang kepada keluarga korban. Sejak saat itu siapapun bule yang datang ke wilayah mereka lalu dianggap target. Elliot sempat bercanda untuk menutupi rasa takutnya, tapi malam itu ia mulai berpikir serius. Ia berkata kepada Carissa bahwa mereka harus pindah, tidak harus keluar negeri, karena memang uangnya belum cukup. Mungkin bisa ke kota lain yang lebih aman. Carissa pun setuju dan mereka mulai menyiapkan rencana. Namun rencana itu tidak pernah terwujud. Pada tanggal 18 Oktober 2024 dini hari, 4 orang bersenjata lengkap menerobos rumah mereka. Mereka mengenakan seragam polisi tapi wajahnya tertutup topeng hitam. Elliot langsung tahu mereka bukan polisi. Ia berusaha melawan dan melarikan diri, tapi salah satu pelaku menembaknya di paha. Ia masih berusaha kabur, hingga peluru kedua menembus perutnya. Elliot terjatuh lalu diseret ke arah pantai dan dinaikkan ke sebuah speedboat yang telah menunggu. Setelah itu mereka menghilang di kegelapan malam.
Beberapa jam kemudian ya, polisi tiba di lokasi. Dan kasus ini langsung menggemparkan publik Filipina dan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat bahkan ikut turun tangan menawarkan ya hadiah $2.500 bagi siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan Elliot. Namun sebulan berlalu tanpa hasil. Elliot tidak pernah ditemukan. Pihak berwenang akhirnya menduga bahwa Elliot telah meninggal di tengah laut dan jasadnya dibuang oleh para penculik. Pada 12 November 2024, 3 dari 4 pelaku berhasil ditangkap. Mereka adalah Abdul Sahibat, Mursid Ahod, dan Fahad Sahibat, warga desa tetangga. Beberapa bulan kemudian ya, pada Januari 2025, otak penculikan ini, Zakaria Siddiq, juga berhasil diamankan. Dalam pemeriksaan, mereka mengaku menculik Elliot karena mengira ia orang kaya yang bisa dimintai tebusan. Padahal ya, di Amerika Elliot hanyalah sopir taksi online. Tragisnya ia sudah meninggal lebih dahulu akibat luka tembak sebelum mereka sempat meminta tebusan. Ada pula dugaan lain ya yang menyebutkan bahwa salah satu pelaku adalah mantan kekasih Carissa yang menyimpan dendam. Namun ya, kebenaran sepenuhnya mungkin tidak akan pernah diketahui. Kisah Elliot Eichmann menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mencari cinta dan petualangan di negeri orang. Karena terkadang cinta yang paling tulus pun tak mampu melindungi seseorang dari bahaya yang nyata.